Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi pelajar di seluruh Indonesia. Pagi yang cerah ini kita akan belajar kembali tentang negara-negara ASEAN. Sebagaimana kita lihat di layar, negara-negara anggota ASEAN terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 negara. Yang pertama Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan terakhir Brunei Darussalam. Dari 10 negara anggota ASEAN ini kita akan belajar peta politiknya, letak geografisnya, sistem pemerintahannya, penduduknya, dan lain-lain. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN ini dikenal juga dengan nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan sebuah organisasi dengan tujuan mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. Oleh karena itu ditekankan, diberdayakan untuk kerjasama masing-masing negara di Asia Tenggara. Nama ASEAN pasti tidak asing di telinga Anda, namun banyak yang mungkin belum tahu tentang pengertian negara anggota, sejarah, dan tujuan ASEAN secara jelas. Untuk membuka pengetahuan penyegaran kembali ingatan Anda tentang ASEAN, maka simaklah penjelasan berikut. Secara lebih lanjut, ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara-negara dari kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan juga sejahtera. 10 negara anggota ASEAN, kita akan bahas satu persatu dari 10 negara ini. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia ini termasuk salah satu dari negara pendiri ASEAN. Selain Indonesia juga Malaysia, Singapura, Filipina, juga Thailand. Kelima negara ini adalah negara pendiri dari organisasi ASEAN itu sendiri, atau organisasi negara-negara Asia Tenggara. Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984. Laos bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan Myanmar bergabung 23 Juli 1997. Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. ASEAN dibentuk untuk beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut. Ini tambahan dari beberapa tujuan yang tadi sudah dibahas. ASEAN dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara di kawasan ini, serta mematuhi prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang teknik, di bidang ilmu pengetahuan dan administrasi. Kemudian, di samping itu, antara negara-negara ASEAN saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran pelatihan dan penelitian dalam pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Bekerja sama secara lebih efektif juga meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa, dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri. Baiklah anak-anak, kita akan bahas satu persatu tentang negara-negara anggota ASEAN, dari kepala negaranya, kemudian kepala pemerintahan, ibu kotanya, hari kemerdekaannya, bahasa yang digunakan, kemudian mata uangnya, dan jumlah penduduk serta luas wilayahnya. Yang pertama, Indonesia. Indonesia adalah negara kita sendiri, negara yang kita cintai. Indonesia, kepala negaranya adalah seorang presiden. Di samping itu, presiden juga di Indonesia itu memegang sebagai kepala pemerintahan. Untuk ibu kota Indonesia yaitu DKI Jakarta. Hari kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa yang digunakan dalam bahasa keseharian sebagai bahasa persatuan dalam rakyat Indonesia yaitu menggunakan bahasa Indonesia, sebagaimana yang telah diikrarkan oleh para pemuda bangsa Indonesia bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kemudian untuk mata uang negara Indonesia sendiri yaitu rupiah atau IDR. Populasi jumlah penduduk yang ada di Indonesia pada tahun 2016 itu adalah 261,1 juta jiwa, dengan luas wilayah 1.904.569 km persegi. Itu untuk wilayah Indonesia, wilayah kita sendiri. Kemudian untuk yang kedua, negara tetangga yang paling dekat dengan kita yaitu Malaysia. Malaysia untuk kepala negaranya sendiri adalah raja dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Untuk ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, dan hari kemerdekaan Malaysia adalah 31 Agustus. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Kemudian mata uangnya adalah ringgit Malaysia, ringgit. Populasinya tahun 2016 yaitu sekitar 31,19 juta jiwa, jauh di bawah jumlah penduduk Indonesia. Kemudian luas wilayah Malaysia hanya 329.847 km persegi, hanya sepertiga wilayah, bukan sepertiga, berarti 1/6 wilayah Indonesia, jauh lebih luas wilayah Indonesia. Baiklah anak-anak, yang ketiga adalah negara
tambahan pengetahuan, ini ada video tentang ASEAN juga. Kita nanti lihat untuk beberapa negara, 10 negara yang ada dalam anggota ASEAN dengan beberapa keterangan yang sudah ada. Nanti kita lihat bersama-sama. Ini beberapa keterangan Indonesia. Yang disebut juga Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dilintasi garis khatulistiwa dan diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia. Indonesia menganut sistem pemerintahan republik yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Indonesia mempunyai luas wilayah mencapai 1.904.569 km persegi dengan populasi penduduk jiwa 270 juta jiwa, ini per tahun 2020. Kita lihat negara selanjutnya. Kita lihat merupakan negara kepulauan yang terletak di ujung semenanjung Malaya. Singapura terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor dan Indonesia oleh Selat Singapura. Meskipun menganut sistem pemerintahan berupa republik, namun otoritas pemerintahan dan kepemimpinan dilakukan oleh seorang Perdana Menteri. Presiden Singapura saat ini adalah Halimah Yacob dan Perdana Menterinya adalah Lee Hsien Loong. Oke, negara selanjutnya. Malaysia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan federal parlementer yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Ibu kota negara ini berada di Kuala Lumpur, sedangkan pusat pemerintahan federal berada di Putrajaya. Malaysia dipisahkan oleh ke dalam dua kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Dua negara bagian di Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak, berada di Pulau Kalimantan. Pemerintah negara Malaysia dikepalai oleh seorang Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dengan raja atau sultan yang memerintah di setiap negara bagian. Selanjutnya, negara Brunei Darussalam terletak di utara Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan Malaysia, Sarawak dan Sabah. Sistem pemerintah di Brunei adalah sistem monarki absolut dengan kepala pemerintahan dipegang oleh sultan, yaitu Sultan Hasanal Bolkiah. Populasi Brunei per tahun 2020 mencapai 467.000 jiwa dengan luas wilayah 5.000 km persegi. Ibu kota Brunei adalah Bandar Seri Begawan yang sekaligus merupakan kota terbesar di negara tersebut. Brunei Darussalam menerapkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi atau nasional dengan dolar Brunei sebagai mata uang sah. Hari kemerdekaan Brunei jatuh pada tanggal 23 Februari. Kamboja. Negara ASEAN selanjutnya adalah Kamboja yang merupakan negara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Negara ini dipimpin atau dikepalai oleh Raja Norodom Sihamoni dan Perdana Menteri Hun Sen. Penduduk Kamboja mayoritas menganut agama Buddha dan menerapkan bahasa Khmer sebagai bahasa resmi. Ibu kota dari Kamboja adalah Phnom Penh. Luas wilayah Kamboja mencapai 181.000 km persegi dengan populasi penduduk per 2020 sebanyak 15 juta lebih. Negara Vietnam bernama asli Republik Sosialis Vietnam dengan kepala negara Nguyen Phu Trong dan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri Nguyen Yuan Phuc. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Populasi Vietnam per 2020 tercatat lebih dari 97 juta jiwa dengan luas wilayah 333.000 km persegi. Memiliki ibu kota Hanoi, Vietnam berbatasan langsung dengan Tiongkok di utara, Laos di barat laut, Kamboja di barat daya, dan Laut Cina Selatan di timur. Mata uang yang mereka gunakan adalah dong. Dalam bahasa asli Thailand disebut sebagai Muang Thai, yang berarti negara Thai. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Thailand menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional.
Kepala negara Thailand adalah Raja Maha Vajiralongkorn dan kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Thai dengan ibu kota Bangkok. Luas wilayah Thailand mencapai 513.000 km persegi dengan populasi penduduk mencapai 66 juta jiwa. Mata uang resmi yang digunakan adalah baht. Atau dulu disebut sebagai Burma, bergabung sebagai anggota ASEAN tahun 1997. Pemerintahan yang dijalankan oleh junta militer dengan sistem pemerintahan republik konstitusional. Pemerintahan Myanmar saat ini dijalankan oleh Min Aung Hlaing sebagai pemimpin negara dan presiden oleh Min Swe. Ibu kota komersial Myanmar adalah Yangon dan ibu kota administrasi berada di Naypyidaw. Luas wilayah Myanmar mencapai 676.000 meter persegi dengan populasi per 2020 mencapai lebih dari 54 juta jiwa. Bahasa resmi yang digunakan adalah Burma dan mata uang resmi adalah Kyat. Salah satu negara pendiri ASEAN yang merupakan negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat. Sistem pemerintahan dijalankan negara ini adalah republik. Presiden Rodrigo Duterte sebagai kepala negara Filipina dan Leni Robredo sebagai wakil. Kota terbesar Filipina adalah Quezon, sementara itu kota berada di kota Manila, Filipina menggunakan bahasa Filipina dan Inggris sebagai bahasa resmi. Luas wilayah Filipina mencapai 300.000 km persegi dengan populasi menurut Worldmeters per 2020 sebesar atau lebih dari 109 juta jiwa. Mata uang resmi yang digunakan adalah peso.